Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurzana dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2105010046 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman. Materi Sumber Daya Alam Maritim di Indonesia dan Kepulauan Riau. Potensi sumber daya alam maritim di Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, namun meliputi juga berbagai bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan pesisir laut tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Berikut beberapa potensi sumber daya alam maritim di Indonesia. Yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan masyarakat. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi pelestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Kedua, hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove dikembangkan dengan baik pada pantai yang dilindungi muara sungai atau laguna. Yang ketiga, terumbu karang. Selain hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kemaritiman Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya indah dan luasnya saja, namun dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya juga. Keanekaragaman hayati terumbu karang di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Selanjutnya, potensi sumber daya alam maritim di Kepulauan Riau. Berikut adalah contoh-contoh dari potensi sumber daya maritim Kepulauan Riau. Pertama, terumbu karang. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang berpotensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari dengan prioritas kawasan, yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan, Selat Lampah, tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Setahi. Namun bagian utara, tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek. Kedua, pantai. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangi menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa yang berpotensial untuk dikembangi menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai terbesar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Ketiga, perikanan tangkap. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6%. Diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.
Terakhir adalah budidaya air laut, air payau, dan air tawar. Potensi perikanan budidaya dengan potensi unggulan sebagian berikut. Budidaya air laut. Rumput laut, ikan, dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Budidaya air payau, usaha budidaya udang dan ikan bandeng dan ikan kakap putih dan kakap kerapu lumpur. Usaha budidaya rumput laut. Potensi pasar tersedia antara lain banyak jenis ikan konsumsi dari budidaya laut yang mempunyai nilai jual tinggi, di antaranya ikan kerapu, bawal, bintang, dan kakap putih. Investasi yang dapat dikembangkan yaitu budidaya keramba atau jaring apung dan tancap. Kedua, kolam. Ketiga, usaha pengolahan dari hasil pertanian. Keempat, pengolahan rumput laut. Kelima, usaha pemasaran distribusi hasil perikanan. Yang terakhir, pengolahan kitin kitosan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.